Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar pelajaran IPA. Nah, Ibu Eli Suciati di sini akan menyampaikan tentang materi, klasifikasi materi dan perubahannya. Tidak lupa Ibu mengingatkan kalian jangan lupa selalu mengikuti protokol kesehatan. Baik, hari ini kompetensi dasar yaitu 1. Menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal atau unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menyajikan hasil dari penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika dan perubahan kimia atau pemisahan campuran. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Peserta didik menggolongkan karakteristik materi. Kemudian yang kedua, peserta didik menjelaskan perbedaan unsur, senyawa dan campuran. 3. Peserta didik menjelaskan metode pemisahan campuran. 4. Peserta didik menjelaskan sifat fisika dan sifat kimia. Dan yang terakhir, peserta didik mendeskripsikan perubahan fisika dan perubahan kimia. Materi, apa sih itu materi? Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati ruang. Nah, klasifikasi materi di sini, materi ada 3 macam yaitu padat, cair, dan gas. Untuk padat itu mempunyai bentuk dan volume tertentu, sedangkan cair mempunyai volume tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap bergantung pada media yang digunakan. Jadi misalnya air itu dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuknya akan seperti gelas. Ya, jadi mengikuti wadahnya. Nah, kalau untuk gas tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu. Padat, jarak antar partikel zat padat ini sangat rapat sehingga setiap partikelnya tidak bisa bergerak. Nah, kalau untuk cair, jarak antar partikel zat cair lebih renggang sehingga masih bisa bergerak sehingga bentuknya mengikuti wadahnya. Nah, untuk gas, jarak antar partikel gas sangat renggang. Padat, partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Cair, partikel-partikel zat cair dapat bergerak bebas namun terbatas karena masih berikatan. Untuk gas, partikel-partikel gas ini dapat bergerak sangat bebas karena tidak saling berikatan. Nah, itu perbedaan atau klasifikasi dari materi padat, cair, dan gas. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di gambar. Di sini ada susunan partikel zat padat, zat cair, dan gas. Nah, untuk zat padat, lihat partikelnya itu kan berhimpitan, ya, saling berikatan sehingga bentuknya tidak berubah. Sedangkan untuk zat cair, lihat bentuk partikelnya dia masih berikatan tetapi masih bisa bergerak bebas, ya, tetapi masih berikatan. Nah, kalau untuk zat gas, setiap partikelnya bebas, ya. Nah, itu gambarnya. Di sini skema perubahan wujud benda. Bisa kalian perhatikan. Di situ ada gambar es batu, ya, padat, kemudian gas, cair. Nah, yang warna merah berarti dalam perubahan zat yaitu memerlukan kalor. Yang warna kuning perubahan wujudnya melepaskan kalor. Seperti dari padat ke gas, ya. Nah, itu menyumbrim, ya. Jadi di situ memerlukan kalor. Kemudian dari gas ke padat mengkristal, nah itu melepaskan kalor. Selanjutnya gas ke cair mengembun, itu melepaskan kalor. Dari cair ke gas itu menguap memerlukan kalor. Nah, dari padat ke cair mencair itu memerlukan kalor. Dari cair ke padat membeku itu melepaskan kalor. Nah, paham, ya? Semoga kalian memahami dengan melihat alur panahnya dan warna panahnya. Selanjutnya, unsur, senyawa, dan campuran. Kalian bisa lihat di situ ada grafik, ya, ada materi. Materi ini dibagi menjadi 2, substansi murni,
kemudian campuran. Substansi murni itu dibagi menjadi dua, unsur dan senyawa. Unsur disusun oleh satu jenis atom, contohnya oksigen, nitrogen. Nah, kalau senyawa disusun oleh lebih dari satu jenis atom, contohnya karbon dioksida, air, gula, garam ya. Kalau campuran itu mempunyai komposisi yang dapat dipisahkan secara fisika, dipanaskan atau diayak. Untuk campuran ada dua macam, yaitu homogen dan heterogen. Kalau homogen itu mempunyai komposisi dan sifat yang seragam pada setiap bagian campuran, contohnya gula yang dilarutkan dalam air. Kemudian kalau heterogen mempunyai komposisi dan sifat yang bervariasi pada setiap bagian campuran, contohnya gula dan pasir. Ya, misalnya pasir dimasukkan ke dalam air. Ya, tuh. Unsur ini merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Contohnya apa saja? Aluminium yang ditulis dengan Al, kalsium Ca, tembaga Cu, besi Fe, dan yang lainnya. Para ahli kimia mendaftar unsur-unsur yang ada di alam dalam bentuk tabel yang dikenal dengan periodik unsur. Para ahli tersebut tergabung dalam IUPAC, yaitu International Union of Pure Applied Chemistry. Ya, nah ini tabel periodik unsur kimia. Ya. Senyawa adalah materi yang tersusun atas dua atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia. Nah, lihat di tabelnya, contoh, Ibu ambil satu contoh, amonia. Rumus kimianya NH3. Nah, NH3 ini atom penyusunnya apa saja? Yaitu satu atom ditambah dengan 3 atom H. Nah, nomor unsur penyusun yaitu nitrogen dan hidrogen. Contoh yang lain, gula pasir C12H22O11. Itu atom penyusunnya adalah 12 atom, 12 atom C, 22 atom H ditambah dengan 11 atom O. Nah, dan selanjutnya ya, kalian bisa lihat di dalam tabelnya. Nah, apa sih sifat-sifat dari senyawa? Sifat-sifat dari senyawa ini ada beberapa. Yang pertama, terbentuk dari dua atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia, memiliki sifat yang berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya, dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya melalui reaksi kimia. Unsur-unsur penyusunnya memiliki perbandingan tetap, pembentukannya memerlukan atau melepaskan energi, yaitu sifat-sifat senyawa. Sekarang untuk campuran. Campuran adalah materi yang tersusun atas dua zat lebih tetapi masih mempunyai sifat zat penyusun. Ciri-ciri dari campuran sebagai berikut. Yang pertama, tersusun atas dua zat atau lebih, memiliki sifat seperti zat penyusunnya, tidak memiliki komposisi yang tepat, dan yang terakhir, zat penyusunnya bisa dipisahkan secara fisika. Kalau tadi senyawa kan harus secara kimia, ya. Kalau campuran bisa secara fisika. Campuran antara zat padat dan zat cair ini ada dua macam, campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen ini disebut juga dengan larutan. Ciri-cirinya tersusun atas zat padat yang berfungsi sebagai zat terlarut dan zat cair yang berfungsi sebagai zat pelarut. Bening dan tembus cahaya, tidak ada endapan saat didiamkan, zat penyusun tercampur sempurna, contohnya air dengan gula, air dengan sirup. Nah, campuran heterogen, ciri-cirinya yaitu partikel-partikel yang bercampur memiliki perbedaan massa jenis besar, penampakannya keruh dan tidak tembus cahaya, terdapat endapan saat didiamkan, pencampuran tidak merata, contohnya pasir dalam air, ya. Nah, berdasarkan sifat larutan dibedakan menjadi 3, yaitu larutan asam, basah, dan garam. Nah, kalau asam, berasa asam, bersifat korosif, merubah kertas lakmus biru menjadi merah, menghasilkan ion H+, saat dilarutkan dalam air memiliki pH kurang dari 7, contohnya HCl.
Kalau basah, berasa pahit, bersifat licin, merubah kertas lakmus merah menjadi biru, menghasilkan ion OH negatif, pH lebih dari 7, contohnya NaOH. Kalau garam adalah hasil reaksi antara asam dan basa, contohnya NaCl. Pemisahan campuran, di sini ada filtrasi, ya, digunakan untuk memisahkan zat-zat bercampur dalam campuran heterogen, contohnya air dan pasir. Destilasi, metode pemisahan berdasarkan titik didihnya, contohnya minyak bumi. Sentrifugasi itu memisahkan padatan sangat halus dengan jumlah campuran sedikit. Dalam campuran heterogen, contohnya memisahkan darah dan plasmanya. Kromatologi itu pemisahan zat-zat bercampur dalam campuran yang berdasarkan pada perbedaan kecepatan merambat. Sublimasi, pemisahan campuran didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang padat. Ya, dan yang terakhir adalah evaporasi, yaitu zat padat dari larutan dengan cara menguapkan pelarutannya. Nah, ini ada gambarnya, contoh dari filtrasi, ya. Kemudian destilasi, sentrifugasi, kromatografi, sublimasi, dan yang terakhir adalah evaporasi. Di situ contohnya pembuatan garam, ya. Perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, perbedaannya pada perubahan fisika, zat tidak bisa menghasilkan zat baru bersifat sementara. Kalau kimia bisa menghasilkan zat baru, ya. Perubahan zat hanya terjadi pada wujudnya. Zat hasil perubahan fisika dapat dikembalikan ke bentuk semula. Sifat zat dimiliki sebelum dan sesudah perubahan sama, ya, seperti kapur, barus, es mencair jadi air. Nah, kalau ciri-ciri perubahan kimia, terjadi perubahan susulan molekul, terbentuk zat baru. Perubahan zat bersifat irreversible atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Nah, itu materi hari ini yang bisa Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami, bisa kalian pelajari. Nah, setelah kalian pelajari semua, di sini Ibu akan memberikan link yang harus kalian kerjakan. Kalian lihat linknya, tercatat di situ, bisa kalian tulis. Nah, nanti kalian kerjakan di dalam link itu. Ibu akan mencoba mengetahui seberapa banyak kalian memahami apa yang tadi Ibu jelaskan. Nanti kalian isi link tersebut, nanti nilai akan langsung masuk ke Ibu. Terima kasih, semoga kalian tetap sehat dan tetap menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.